moneter. Nah, apa itu kebijakan moneter? Nah, Yo, kebijakan ki moneter ganteng makanya itu, aku gelap join. oke, kebijakan moneter itu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur. Nah, mengaturnya ini apa? Bisa mempertahankan, bisa menambah, bisa juga mengurangi. Nah, hal yang penting untuk kebijakan moneter ini dilakukan oleh bank sentral. Nah, apa itu bank sentral? Nah, bank sentral itu adalah bank yang independen sendiri. Beda sama bank misalnya apa, BNI, Mandiri. Nah, itu bukan bank sentral. Itu namanya bank umum. Jadi jangan samain bank sentral sama bank umum. Bank sentral ini nggak melayani seperti deposito atau tabungan kalian. Itu yang melayani bank umum. Jadi bank sentral ini hanya untuk mengatur peredaran uang aja. Nah, kalau di Indonesia sendiri, bank sentralnya Bank Indonesia. Oke. Nah, tapi nanti kalau misalnya kalian untuk pengetahuan umum aja, bank sentral di Amerika itu namanya Federal Reserve Bank atau biasanya disingkat The Fed. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau masuk HI atau misalnya masuk ekonomi atau lainnya atau politik juga, nah kan pasti bakal sering dengar namanya ini The Fed. Nah, kenapa Bung cantumin di sini? Karena Amerika ini termasuk negara yang superpower. Jadi setiap kebijakan Amerika pasti mempengaruhi kebijakan global seperti itu. Nah, dari sini sendiri pengertian apa ada yang mau ditanyain? Tidak. Udah jelas, Kak. Aja. Oke, Udah sejauh jelas. ini aman ya. Nah, tujuan kebijakan moneter itu sebenarnya nggak cuma 3, bisa aja banyak. Nah, tapi abang cuma pilih 3. Apa aja yang pertama? Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Nah, pertama itu kita bakal bahas stabilitas harga. Apa kalian semuanya udah tahu apa yang namanya inflasi kan ya? Ya, Kak. Nah, apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus pada barang yang secara umum ya. Jadi bukan hanya satu barang aja kalau untuk inflasi. Oke. Nah, kebijakan moneter itu ada 3 kan ini. Nah, semua ini berhubungan. Nah, dari stabilitas harga ini dapat menyebabkan stabilitas ekonomi. Nah, dari stabilitas ekonomi ini bisa meningkatkan kesempatan kerja. Nah, gimana caranya bisa meningkatkan kesempatan kerja? Nah, karena ekonomi ini udah stabil, para investor dari luar itu menanamkan atau berinvestasi di Indonesia. Contohnya bisa kita ambil ada pabrik Samsung yang baru misalnya. Nah, pabrik Samsung ini pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, oleh karena itulah bisa meningkatkan kesempatan kerja. Kalau tujuan kebijakan moneter, ini mungkin kalau misalnya soal ABC, ini bisa di logikain aja atau dinalarin aja, oke? Tapi kalau misalnya untuk soal esai, kalian harus kayak hafalin kira-kira apa aja yang bisa jadi tujuannya. Yang penting berkitaran sama 3 ini aja. Kan bisa jelasin pakai bahasa kalian sendiri juga. Apa ada yang ingin tanyain untuk saat ini? Ada, Kak. Nggak ada, Bang. Cukup jelas, Kak. Ada ya. Nah, lalu ada jenis kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini bisa dibagi 2. Yang pertama, tight money policy. Yang kedua, easy money policy. PPT-nya nanti di-share ya. Nah, tight money policy ini apa? Kebijakan uang ketat. Nah, maksud uang ketat ini apa sih? Nah, untuk tight money policy ini dijalankan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
Nah, hal ini itu dilakukan untuk mengatasi inflasi. Ini namanya easy di sini price. Kan kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau easy money policy ini kebijakannya untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, untuk apa? Mengatasi deflasi. Nah, dari dua jenis ini dituruninlah instrumen-instrumennya. Nah, instrumennya itu ada yang kuantitatif, ada juga yang kualitatif. Nah, untuk ini kita bakal bahas yang kuantitatif dulu. Nah, yang pertama itu ada operasi pasar terbuka. Kalau deflasi. Nah, kalau deflasi itu kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi itu kenaikan harga, kalau deflasi itu penurunan harga. Nah, tapi kenapa sih pemerintah itu juga nggak mau adanya deflasi? Nah, deflasi itu sebenarnya kurang baik juga. Kenapa? Karena perekonomian itu nggak berkembang. Oke, jadi kalau misalnya kalian bisa dengerin kadang di kampanye atau di politik, ada pejabat yang mastiin mau harga murah, itu sebenarnya susah untuk dicapai. Jadi politik sama ekonomi itu sebenarnya hal yang nggak bisa disatuin, tapi para politikus pakai instrumen ekonomi untuk meyakini semua orang kayak gitu. Kalau misalnya bisa dipilih antara inflasi atau deflasi, abang sendiri pilih inflasi. Tapi inflasinya bukan hyperinflasi. Inflasinya adalah inflasi yang dapat dikendalikan. Oke. Nah, ada kuantitatif di sini. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau bahasa Inggrisnya open market operation. Nah, lalu kedua ada kebijakan diskonto atau discount rate policy. Nah, yang ketiga ada giro wajib minimum atau reserve requirement ratio. Nah, tiga ini adalah instrumen yang paling berpengaruh atau yang paling penting. Juga tiga instrumen ini yang paling sering dibahas di soal-soal. Nah, operasi pasar terbuka ini apa? Nah, operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Oke, jadi kalau misalnya untuk inflasi itu kenaikan harga barang, tapi secara umum, jadi bukan hanya satu jenis barang aja, oke? Pada periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun, oke? Tapi inflasi itu bisa juga per bulan. Ada namanya inflasi month on month, year on year. Kalian bisa cek di web BI sendiri nanti. Oke, nah inflasi tadi udah dibahas. Nah, kita bakal bahas lagi operasi pasar terbuka lagi. Nah, untuk menambah JUB, misalnya terjadi deflasi, nah itu Bank Indonesia bakal membeli surat berharga. Atau gampangnya gini aja, kalau misalnya sebentar ya pertanyaan di chat bakal bahas operasi pasar terbuka dulu. Nah begini aja misalnya, anggap ini pemerintah, kotak ini pemerintah. Nah anggap bulat ini kita masyarakat, oke? Nah anggap misalnya pemerintah, misalnya sekarang Indonesia terjadi inflasi, berarti jumlah uang yang beredar kan banyak. Nah Bank Indonesia itu ingin untuk menarik jumlah uang yang ada ke dia. Gimana caranya? Mereka menjual surat berharga. Nah, kan mereka keluarin surat berharga mereka nih, misalnya. Nah, kita kan ngasih uang kita ke mereka. Nah, jadi jumlah uang yang beredar, nah itu bisa berkurang. Nah, tapi berbeda kalau misalnya Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang yang beredar. Dia bakal membeli surat berharga. Gimana caranya? Misalnya kita punya surat berharga. Contohnya obligasi. Nah, tapi ini maksudnya para investor misalnya ada yang namanya ORI juga.
Mungkin abang kurang jelas ya jelasnya. Nah, jadi salah satu surat berharga ini contohnya ORI. Nama kepanjangannya Obligasi Retail Indonesia. Nah, jadi para investor retail misalnya. Nah, jadi Bank Indonesia itu membeli surat berharga punya investor ini. Nah, jadi kan jumlah uang yang beredar kembali banyak di masyarakat kayak gitu. Nah, contoh surat berharga yang bisa diperjualbelikan ada obligasi. Oke, udah. Nah, begini. Lalu ada tolong di-mute ya. Bukan gini maksudnya. Oke, udah. Apa ada kondisi? Oke, yang kedua kebijakan diskonto atau diskon rate policy. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini namanya juga ada rate. Nah, berarti itu berhubungan sama apa? Ini berhubungan sama suku bunga. Nah, kalau misalnya suku bunganya itu dinaikin, itu gunanya untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Nah, kalau suku bunganya diturunin, itu untuk menaikkan jumlah uang yang beredar. Nah, contohnya itu gini. Kalau misalnya kalian mau nabung nih misalnya. Kalau misalnya suku bunganya itu naik, ya kan? Nah, oke, udah. Kalau misalnya suku bunganya itu naik, kalian itu bakal meningkatkan hasrat kalian untuk menabung. Kenapa? Karena hasil atau returnnya ke kalian itu bakal lebih tinggi. Nah, berbeda kalau misalnya suku bunganya itu turun. Kalau suku bunganya turun, masyarakat pasti berpikir gini, untuk apa kita nabung uang kita di bank? Lebih baik kita makainya untuk apa? Konsumsi aja misalnya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk giro wajib minimum ini, atau reserve requirement ratio, nah ini kan jelas namanya rasio kan. Nah, jadi ini misalnya ada bank umum. Nah, bank umum itu kan pasti dia menyalurkan kredit kepada kita misalnya. Nah, dari giro wajib minimum ini jadi bahasa gampangnya itu dana minimum yang harus ada di bank. Kalau misalnya reserve requirement ratio-nya dinaikin, nah berarti kan bank hanya punya lebih sedikit dana dari sebelumnya untuk dibagiin ke orang-orang. Tapi kalau misalnya diturunin, nah berarti kan bank punya dana yang lebih banyak untuk disalurkan kepada kita misalnya. Nah, apa ada yang mau ditanyain dulu untuk ini? Abang buka Q&A. Tadi giro wajib minimum itu dana apa? Oke, jadi giro wajib minimum ini semacam batas untuk bank untuk punya dana minimum bank untuk disebarkan kayak untuk kredit gitu misalnya bahasa gampangnya. Jadi kalau misalnya kita gini aja deh. Misalnya giro wajib minimum sebelumnya itu 100 juta. Nah, rasionya itu awalnya tuh 10%. Berarti berapa? 10 juta yang dipunyain minimum. Yang minimum ini maksudnya kayak nggak boleh disebarin ke orang-orang. Oke? Nah, misalnya terus rasionya tuh dinaikin misalnya 20%. 20% dari 100 kan seperlima, berarti 20. Nah, kan awalnya dari sisa 90, nah berubah. Jadi cuma dia punya 80 untuk dibagikan ke masyarakat. Bukan dibagikan, tapi uangnya untuk diputar di masyarakat. Kayak gitu.
Apa udah paham atau belum ya? Paham, Kak. Duh, sorry ya kalau abang nggak jelas. Nggak, serius nih. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Masih belum, Bang. Beneran nih? Yakin? Paham, Bang. Oke. Nah, kedua itu ada yang kualitatif. Oh, ada yang bertanya dulu ya. Oke. Bang, deflasi yang menaikkan suku bunga bank itu gimana? Nah, maksudnya itu gini, Dek. Ya, nanti di-share ya. Nah, maksudnya itu gini. Kan, oke, kalau misalnya ini membingungkan, maksud abang itu cuma gini aja. Nah, kalau misalnya itu soal tadi apa ya? Suku bunga. Oke, kita terus ini. Nah, kalau suku bunganya itu diturunin, nah, jumlah uang yang beredar itu lebih banyak. Nah, yang awalnya itu deflasi, itu harganya lama-lama bisa, kan deflasi ini kan penurunan harga. Nah, kalau jumlah uang beredar itu banyak, nah lama-lama harga itu naik. Nah, kenapa pemerintah mau naikin? Nah, karena pemerintah ingin roda perekonomian itu tetap berjalan. Jadi perekonomian itu nggak minus. Oke? Paham nggak, Adi? Tapi deflasi ini berbeda sama diskon yang terjadi di misalnya kalian di hypermart atau apa, itu berbeda. Deflasi ini untuk keseluruhan barang. Oke? Jadi bukan hanya satu toko yang nurunin harga itu dikatakan deflasi. Oke? Nah, kebijakan uang ketat itu, oh ada yang mau bertanya ya? Nah, kebijakan uang ketat itu untuk mengatasi inflasi. Tapi kalau kebijakan uang longgar itu untuk mengatasi deflasi. Oke? Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya itu ada kualitatif. Oke? Nah, beda sama kuantitatif. Kenapa namanya kualitatif? Karena ini dia nggak ada angkanya. Ini hanya bersifat kayak himbauan atau kredit selektif. Nah, kredit selektif ini mungkin kalau ada orang tuanya yang bekerja di bank, pasti mengenal ada yang namanya 5C. Oke. Nah, kredit selektif ini kalau misalnya untuk menaikkan JUB mau diturunin karena ada inflasi, nah maka syarat kredit diketatkan. Nah, tapi kalau misalnya JUB-nya mau dinaikin, nah, maka syarat kredit itu dilonggarkan. Nah, yang kedua ada imbauan moral. Nah, untuk imbauan moral ini, imbauan moralnya itu dari Bank Indonesia kepada bank umum, bukan dari bank umum kepada nasabahnya. Nah, misalnya apa? Misalnya Bank Indonesia mengimbauan moral kepada bank umum, misalnya sedang ada inflasi yang tinggi yang ingin diturunkan misalnya. JUB itu jumlah uang beredar. Oke. Nah, abang emang sering pakai istilah JUB. Karena misalnya kalau nanti kalian lanjut selanjutnya di kuliah, itu emang bahasanya JUB. Oke, karena abang dari dulu misalnya di pelatihan juga JUB bahasnya. Karena untuk ningkatin aja namanya, oke. Nah, kalau misalnya inflasi, berarti kita butuh kebijakan yang menurunkan JUB. Makanya imbauannya itu untuk menahan pinjaman agar uang yang beredar itu bisa ketahan. Oke. Nah, beda sama misalnya JUB-nya mau dinaikin. Berarti imbauannya itu untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Bisa on mic dong. Karena Bang agak susah ngeliat chatnya. Belum, Kak. Oke. Paham, belum ada, Kak. Berarti jago-jago ya untuk
moneter? Kak. Oke, jadi nanti untuk kalian yang mau ambil jurusan kayak Abang, nah moneter ini nanti bakal ada kuliahnya lagi sendiri, oke? Tapi untuk yang ngambil manajemen, akuntansi itu nggak ada. Nah, tapi untuk ngambil jurusan hubungan internasional, nah kalian bakal belajar ekonomi lagi nanti, oke? Nah, ini salah satu contoh soal. Nah, kalau lihat soal, kita lihat yang ditanyainnya dahulu, oke? Nah, yang ditanyain itu dampak jika Bank Indonesia meningkatkan giro wajib minimum. Nah, kalau misalnya giro wajib minimum dinaikin, itu termasuk termasuk easy money policy atau tight money policy? Right. Iya nggak sih? Take money, Kak. Oke, benar ya. Jadi jawabannya tight money policy. Nah, mana aja yang dari 5 pernyataan ini yang termasuk tight money policy? Ada yang mau mencoba menjawab atau dijelasin langsung aja? Jelasin langsung aja, Kak. Oke, jelasin langsung aja ya. Nah, oke, ada yang mencoba menjawab jawabannya B ya. Oke, yang satu jawab B. Tandain dulu ya. Ada yang jawab D. Si, Kak. Oke, ada yang jawab C. Oke, kita bakal bahas ya. Nah, untuk pernyataan 1. Jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Nah, ini salah ya. Kalau misalnya meningkatkan giro wajib minimum, nah itu kan termasuk tight money policy. Ya kan? Nah, itu digunain untuk menurunkan JUB. Maksudnya menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oke? Nah, berarti ini nggak termasuk. Nah, yang kedua ada kemampuan bank umum memberikan kredit masyarakat berkurang. Ini kira-kira jawabannya benar atau enggak? Benar, Kak. Oke. Benar, Kak. Benar. Iya, Kak. Benar, Kak. Jadi, 2 benar ya. Nah, yang ketiga, harga barang dan jasa di pasaran turun. Benar, Kak. Ya, benar. Benar, Kak. Oke. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena kebijakan giro wajib minimum ini tujuannya untuk menurunkan jumlah uang beredar. Jadi harga itu bisa turun dari awalnya naik. Oke. Jadi dia ingin menurunkan harga. Jadi ini benar juga. Nah, 4. Dalam jangka pendek menyebabkan terjadinya deflasi. Benar atau enggak? Benar, Kak. Benar, Kak. Benar, Kak. Iya, benar. Benar. Padahal menurut abang ini soalnya susah. Kok kalian bisa cepat ya? Oke, jadi ini benar ya. Tapi hanya dalam jangka pendek aja. Oke. Nah, yang kelima, kegiatan perekonomian melaju dengan cepat. Yaitu salah ya. Nah, jadi kita juga nggak mau perekonomian kita itu overheating. Kalau terlalu panas itu bakal bahaya juga. Oke. Nah, jadi jawabannya C. Nah, selanjutnya. Instrumen kebijakan moneter yang menyebabkan inflasi meningkat ditunjukkan oleh nomor. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat di sini, ini kebijakan tight money policy atau easy money policy? Easy. Easy. Oke, Easy, Kak. jago ya. Oke. Nah, berarti mana aja yang masuk dalam easy money policy di sini? Apakah memperketat syarat pemberian kredit termasuk easy money policy? Tiga. Enggak ya. Jadi ini 345, Kak. masuk tight money. Oke. Tapi benar ya, jawabannya emang 345. Oke, yang kedua meningkatkan cash ratio. Nah, ini kan termasuk tight money policy juga. Oke. Nah, untuk menurunkan tingkat diskonto atau diskon rate policy atau himbauan meningkatkan pemberian kredit sama membeli sertifikat Bank Indonesia itu termasuk easy money policy.
Nah, membeli sertifikat Bank Indonesia ini maksudnya itu OPM ya. Operasi pasar open market. Salah ini, open market. Pasar OPT gitu. OPM. OPM Papua Milik. Oke. Itu termasuk dalam operasi pasar terbuka. Oke. Jadi kalau misalnya ada di soal membeli sertifikat Bank Indonesia atau membeli obligasi atau membeli ori atau sukuk itu termasuk OPT. Oke. Ini jawabannya 3, 4, sama 5. Nah, selanjutnya ada lagi kebijakan easy money policy ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini kan ada 7 nih. Kita bahas satu-satu aja ya. Oke. Nah, pertama, meningkatkan kualifikasi calon penerima kredit. Nah, ini termasuk easy atau tight money policy? Taik, Kak. Tight. Oke. Abang harap semuanya bisa unmute sebentar ya untuk bahas soal bareng-bareng biar lebih ceria gitu. Oke? Oke. Oke, Nah, Bang. jadi satu kan enggak nih. Nah, kalau 2 ini apa? Menjual government securities kepada masyarakat. Kalau misalnya di antara 3 tadi, yang operasi pasar, kebijakan diskonto, sama giro wajib minimum, yang ini masuk yang mana? Operasi pasar. Oke, benar. Ini masuk ke operasi pasar terbuka, oke? Nah, kalau ini menurunkan tingkat diskon rate, termasuk easy money policy atau enggak? Iya. Ya, benar ya. Iya, Kak. Oke. Untuk yang poin nomor 4, Masuk, Kak. oke, Iya benar sih, ya. Masuk, iya, Kak. Ini juga termasuk easy money policy. Kalau nomor 5, karena kebalikan, berarti ini jelas masuk juga ya. Iya, Kak. Ya. Nah, berarti antara 6 sama 7. Nah, mana nih yang masuk easy money policy? 6, Kak. 6. Oke, Enam, benar. Kak. 6. Nah, aku mau nanya nih, untuk memudahkan pemberian kredit, itu masuk ke dalam instrumen yang kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Kualitatif. Jadi yang betul kuali ya, bukan kuanti. Oke. Jadi jawabannya 3, 4, 5-an. Nah, oke, terima kasih udah nyambut. Oke. Emang untuk yang ini abang banyakin soal karena materinya itu aja dikit. Oke. Nah, Bank Sentral ini mengirimkan surat edaran kepada Bank Umum dengan isi himbauannya untuk mengurangi jumlah kredit kepada masyarakat. Nah, pernyataan yang tepat mengenai kebijakan tersebut adalah, nah, ada yang mau nyoba jawab? Oh, dong ramein biar kayak diskusi gitu. Mungkin soalnya panjang-panjang juga untuk disebutin. Ada yang mau nyoba jawab nggak? Atau ada yang pengen berpendapat gitu? Bentar, Kak, lagi nelaah soalnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat nih untuk scanning doang. Nah, A sama B itu benar, tapi kalau misalnya kita lihat nggak ada hubungannya sama ini. Jadi ini bisa dicoret. Nah, ini bisa benar. Kan itu udah jelas himbauan tuh. Nah, berarti jawabannya antara A, B, sama E. Ada yang bisa jawab? Yang B bukan, Kak. B, Kak. B, Kak. B. Yang C, Kak. B, Kak. Yang B. Yang B, Kak. Yang B, Kak. Oke, jadi benar ya. Jawabannya B. Oke.
Nah, kalau himbauan itu termasuk dalam moralization. Nah, karena ini mengurangi jumlah kredit, maka bersifat tight money policy, bukan easy money policy. Oke. Nah, selanjutnya itu kebijakan fiskal. Iya. Oh iya, ada yang mau ditanyain nggak untuk sebelumnya? Sorry. Aku mau nanya, Iya. itu yang moral suasion itu pengertian dari apa ya? Oh, itu maksudnya himbauan moral yang tadi ya, yang ini. Ini. Oke. Jadi moral suasion itu maksudnya himbauan moral juga. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain untuk kebijakan moneter? Enggak, Kak. Enggak ya? Bang. Oke. Lalu lanjut ke kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini poin pentingnya apa? Nah, kebijakan ekonominya dilakukan oleh pemerintah. Kalau moneter dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk mengarahkan perekonomian ke arah kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, contoh penerimaannya itu apa? Nah, salah satu contohnya itu dari pajak atau tax. Oke. Nah, kan Abang udah naruh dua foto di sini. Jadi kalau untuk kebijakan fiskal itu emang pemerintah, contohnya apa? Kementerian Keuangan. Oke. Nah, instrumennya ada apa aja? Ada yang ekspansif, ada yang kontraktif satu lagi. Oh iya, Abang mau ingatin juga di moneter ekspansif itu sama kayak easy money policy. Oke, ini sama kayak easy money policy, oke? Nah, maksudnya itu sama aja. Nah, kenapa bisa sama aja? Karena ini kalau misalnya di kebijakan moneter itu untuk menambah jumlah uang beredar. Di sini kan bisa dilihat kalau belanja negaranya dinaikin, malah pajaknya diturunin. Nah, tapi kita balik lagi ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal kan tadi itu mengenai penerimaan sama pengeluaran. Nah, penerimaannya di sini itu dari pajak, penerimaannya. Nah, pengeluarannya itu dari belanja negara. Nah, untuk kebijakan fiskal ekspansif ini bertujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, contohnya ini dari lapangan pekerjaan ini, misalnya terbukanya proyek-proyek umum dari pemerintah. Oke. Jadi yang harus diingat untuk kebijakan fiskal ekspansif ini, belanja negaranya itu dinaikin, tapi pajaknya itu diturunin. Nah, dampaknya apa? Terbukanya proyek-proyek umum pemerintah tadi. Terus juga meningkatkan pendapatan pegawai negara. Nah, dari pendapatan pegawai negara ini kan nanti pegawainya bakal mengonsumsi satu barang. Oke. Terus meningkatkan produksi barang dan jasa. Terus pajak juga diturunin. Jadinya harga barang lebih murah. Terus biaya produksi juga berkurang. Nah, satu lagi itu kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebalikannya aja berarti. Belanja negaranya diturunin, pajaknya dinaikin. Nah, jadi di antara dua itu fotonya itu gini gambarnya. Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pengeluaran, mengurangi tarif PPh. Maksudnya mengurangi pajak, oke? Kan PPh pajak penghasilan. Nah, untuk kontraktif mengurangi pengeluaran, meningkatkan tarif PPh. Ada yang mau ditanyain dulu untuk sampai sini? Belum ada, Bang. Beneran nih, Abang hitung sampai 10 ya. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Beneran nih udah paham semua yang ini? Paham. Paham, Kak. Lumayan, Bang. Oke. Oh iya, untuk yang soal sebelumnya, yang Abang kirim ke Telegram, itu kan dari tadi belum ada pembahasannya. Nah, nanti Abang kirim ke Telegram yang ada pembahasannya ya. Oke, Oke, nanti Kak. Abang input lagi. Oke, Bang, makasih. Ya, oke. Nah, Makasih, ini Bang. soalnya. Oke, sama-sama. Nah, kebijakan fiskal yang diterapkan saat perekonomian Indonesia mengalami keadaan resesi, nggak di Indonesia sih, cuma Indonesia aja maksudnya. Nah, ini jawabannya apa? Benar. Ada yang jawab ya? 1A. Oke. Ada yang jawab selain A nggak? Oke. Kayaknya A semua deh. Oke deh. Oh, ada yang C1 ya? Oke. Ada yang D juga. Oke. Abang tutup ya vote-nya. Nah, jadi jawaban yang benar itu A. Nah, kenapa bisa A? Nah, kalau misalnya tingkat suku bunga itu bukan kebijakan fiskal. Tingkat suku bunga ini tadi ke kebijakan moneter. Menjual surat berharga juga masuk ke kebijakan moneter. Sedangkan soalnya itu kebijakan fiskal. Fiskal itu apa tadi? Mengenai belanja negara sama tarif pajak. Nah, berarti jawabannya yang ada tarif pajaknya. Kalau meningkatkan transfer dana ke daerah ini lebih ke APBN misalnya. Nah, jadi kan kalau misalnya menurunkan tarif pajak, itu bakal meningkatkan yang kayak Abang bilang tadi di sini. Pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena harga barang itu bisa lebih murah. Terus biaya produksi juga berkurang. Jadi barang itu bisa dihasilkan lebih banyak dari sebelumnya. Apakah jelas? Jelas, Bang. Jelas, Kak, Bang. Oke, Jelas banget, Bang. oke, pinter-pinter ya berarti ya. Jelas, Kak. Jelas banget. Amin. Amin. Semoga semuanya lulus dengan baik ya. Amin ya Allah. Wah, makasih, Kak. Oke. Satu lagi nih, Abang sebenarnya pengen nanya sih ini. Ya kan sekarang masih bulan Agustus ya. Ini kan SBM masih tahun besok. Kalian masih ingat nggak sih nanti yang diajarin sebenarnya? Insya Insya Allah. Allah. Insya Allah, insya Allah. Ulang lagi, Bang. Bisa dulu, Kak. Kita tahu ulang materinya doang, Bang. Review lagi. Kan start lebih awal lebih bagus, Kak. Ngomongnya satu-satu ini. Oke, bagus. Berarti semangatnya bagus semua ya. Oke, bagus. Nah, soal selanjutnya. Yang termasuk instrumen kebijakan fiskal yang berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar adalah. Nah, ada nggak sih yang bisa jawab? Kan penurunan jumlah uang beredar. A. B. A, Kak. Ada yang A, ada yang B ya. B, Kak. Ada yang B. B, Bang. Yang A. A. B. B. B, Kak, B. Yang B, Kak, yang B. B. Meningkatkan gaji PNS, Kak. Berdampak pada, jangan lupa ya, penurunan jumlah uang beredar. Ada yang A. BB. Ya, saling. B, Kak. Oke, jadi jawabannya itu A, oke? Nah, kenapa bukan B? Surat utang itu moneter kan, Kak? Iya, benar. Surat utang negara itu larinya ke moneter. Oke, siapa tadi yang bisa jawab itu tadi? Applause ya untuk yang tadi bisa jawab kalau misalnya itu kebijakan moneter. Nah, jadi jawabannya itu A, oke? Jadi kan kalau misalnya subsidi itu dikurangin,
terus meningkatkan pajak, nah jumlah uang yang beredar itu bakal menurun. Oke, hibah itu pemberian secara sukarela kayak gitu. Misalnya Indonesia ngasih hibah ke Palestina misalnya, ngasih hibah bisa aja misalnya makanan atau apa, itu masuk hibah. Oke, jadi itu pemberian secara sukarela gitu deh. Jadi nggak dihitung kemana-mana. Sampai ya pengen aja gitu misalnya Indonesia ngebantu itu hibah, oke? Rupanya salah Mas. Ya apa Farel? Oke ya, aku Ada yang sosial lanjut ya. hukum. Ada yang ekonomi rupanya. Masuk ke breakout room ya. Oh, oke. Nah, lanjut ya, kebijakan anggaran. Nah, kebijakan anggarannya ada yang defisit, surplus, sama berimbang. Sebenarnya masih ada lagi dinamis sama anggaran berimbang dinamis. Cuma itu nggak abang masukin. Karena biasanya ditanyain cuma defisit, surplus, atau berimbang itu aja. Nah, dari tiga ini, ada yang bisa tebak nggak Indonesia pakai kebijakan anggaran yang mana? Berimbang mungkin. Oke, Berimbang. ada yang berimbang ya. Berimbang. Berimbang. Ada yang lain selain berimbang? Defisit. Ada yang defisit. Ada yang surplus nggak? Oke, ada yang surplus. Ada yang surplus lagi ya? Apa ada mau nambah? Defisit, Kak. Yang defisit, Kak. Oke. Ada lagi yang mau nambah defisit? Enggak sih? Defisit. Kak. Surplus, Kak. Oke. Berimbang. Berimbang lagi ya. Dah. Oke. Jadi jawabannya Indonesia itu sejak tahun 2000 ya, itu pakai kebijakan anggaran defisit. Tapi sebelumnya zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto, itu kebijakannya anggarannya berimbang. Tapi sekarang Indonesia pakai kebijakan anggaran defisit. Makanya kan bisa lihat di berita, pasti banyak berita yang bilang APBN Indonesia defisit atau anggaran Indonesia defisit. Nah, anggaran defisit itu sebenarnya ada maksudnya. Nah, tapi kita balik lagi, kalau defisit pasti semuanya udah ketahui. Defisit itu kalau penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, penerimaan itu kan maksudnya dalam hal fiskal itu kan pajak. Nah, untuk pengeluaran itu kan anggaran belanja negara. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu untuk mempercepat laju ekonomi. Atau bisa dikatakan ini kebijakan yang advance juga. Nah, misalnya itu contohnya apa? Contohnya itu kayak kita sekarang di masa pandemi. Nah, jadi kan emang perekonomian Indonesia kan untuk di kuartal 4 itu masih negatif juga kan. Nah, makanya Indonesia itu kayak menggelontorkan dana yang banyak itu agar apa? Biar laju ekonomi itu balik lagi ke sebelum COVID. Oke. Nah, tapi dari kan itu defisit. Nutupnya pakai apa? Nutupnya itu pakai pembiayaan utang. Oke. Atau surat utang. Jadi surat berharga sama surat utang itu sama. Oke. Nah, jadi ini abang dulu pas lagi kuliah ada yang bahas ini. Jadi ada yang bilang kalau oh pantesan Indonesia banyak utangnya. Ternyata utang itu berharga kayak gitu. Nah, jadi makanya kita bisa lihat utang di Indonesia itu emang banyak. Itu emang sengaja untuk balikin laju ekonominya ke sebelumnya. Itu kayak ori sukuk. Oke. Nah, ada lagi anggaran surplus sama berimbang. Kalau surplus itu penerimaannya pasti lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, untuk anggaran surplus sendiri, ini biasanya digunakan oleh negara yang udah stabil emang ekonominya. Kalau Indonesia kan untuk sekarang belum. Nah, jadi
contohnya itu, abang belum tahu yang contohnya pakai anggaran surplus ini siapa, tapi kebanyakan di dunia emang makainya anggaran defisit. Amerika bahkan juga yang superpower itu juga defisit. Nah, dimanfaatkan negaranya yang surplus tadi sisanya untuk menambah anggaran tahun berikutnya atau bisa diinvestasi ke perekonomian. Nah, kalau anggaran berimbang ini kan penerimaannya sama dengan pengeluaran. Jadi nggak ada yang perlu ditutup. Oke, udah gitu aja kalau penerimaan sama dengan pengeluaran ini. Ada yang mau ditanyain nggak untuk kebijakan anggaran ini? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Berarti kalau yang berimbang tuh nggak ada pergerakan dong negaranya, Kak. Nah, gini. Kalau penerimaan sama pengeluaran tuh di zaman Soeharto. Nah, sebenarnya itu bukan nggak ada pergerakan. Tapi itu tergantung lagi kepada pemerintah saat itu juga. Sama pemangku jabatan saat itu. Nah, misalnya gini nih. Jadi misalnya gini, ada penerimaan misalnya. Penerimaannya itu berapa? Misalnya cuma 30. Nah, jadi pengeluarannya itu yang dilakukan juga cuma 30. Kenapa? Ya biar apa ya? Biar nggak menambah utang gitu. Jadi kayak diusahain penerimaannya, nah itu dikeluarin gitu. Biar nggak berhutang kayak gitu. Tapi sebenarnya utang fine-fine aja sebenarnya. Walaupun Indonesia kedengaran hutangnya itu emang banyak banget kedengarannya, tapi sesuai juga sama GDP kita. GDP kita juga besar habisnya. Kalau misalnya dibandingin sama GDP, itu utang Jepang bahkan lebih gede. Oke, ini bakal dibahas lagi mungkin nanti kalian di kuliah, tapi ini untuk SMA biasanya nggak ditanyain sedetail itu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi selain itu? Enggak ada, Kak. Nggak ada ya? Paham, Bang. Oke, nah, bakal balik ke soal lagi deh. Sorry ya typo. Pemerintah memutuskan untuk mengurangi kuota rekrutmen calon pegawai negeri sipil dengan mengurangi belanja negara. Dampak kebijakan tersebut adalah, ayo dong, ayo on mic. Rasanya kayak webinar sih habisnya. Kak. Oke, C. oke. Yang Ada lagi C, Kak. C. di chat, ada yang jawab B. aku B, Kak. Ada yang B ya. BK. B, Kak. Ada yang B, ada yang C. Yang B, Kak. B. B. Oke, dan C. Kak, B. B, Kak. Oke, jadi lebih banyak yang milih B ya. Yang C, Kak. C, Kak. C. 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 Oke. C, Kak. Oke. Oke, jadi jawabannya itu C ya. Nah, kan udah jelas ini kan mengurangi kuota rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Nah, pegawai negeri sipil ini kan pasti digaji, ya kan? Kayak misalnya yang mau ikut CPNS misalnya. Nah, itu kan digajinya pakai apa? Pakai pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Jadi kalau misalnya dia ingin mengurangi kuota rekrutmen, itu bakal mengurangi belanja negara. Dampaknya apa? Lapangan kerja bakal berkurang. Jadinya meningkatkan jumlah pengangguran. Tapi nggak meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ya. Oke. Penganggurannya lebih banyak, jadi nggak mungkin ekonomi bakalan bertumbuh lebih baik gitu. Oke, Kak. Nah, kan Indonesia sekarang emang masih pandemi ya. Ada nggak yang di sini masih PPKM daerahnya? Masih, Kak. Masih, Kak. Udah turun level. Oh, udah turun level ya. Kalau yang Jawa Bali sampai tanggal berapa ya?
30. 10 Kak, diperpanjang Kak. PKM kan diperpanjang, Kak. Ya, sampai akhir bulan. Tapi levelnya udah dikurangin gitu. Level berapa Diturunin. ya? 3 ya, Ke Kak? level 3. Ya, Kak. Iya, 3. Oke, oke. Kebanyakan dari Jawa di sini ya, sama Bali. Jakarta Kak. Surabaya, Jakarta, Kak. Kak. Jawa Barat. Bogor Kak. Kalimantan, Kak. Kalimantan. Surabaya, Oh, Kak. ada yang Kalimantan Kak. juga ya. Bali, Kak. Dari Blora, Kak. Medan, Kak. Oh, ada yang dari Medan. Oke. Medan, Kak. Juga Kak. Bekasi, Bali. Kak. Oke. Jawa Tengah. Oke. Oke, kita balik ke soal lagi ya. Nah, karena ada pandemi ini juga kan kalian bisa lihat juga di PPKM banyak juga yang eh, menolak ya kan, karena emang gak ada bakal nurunin jumlah barang yang jasa, jadinya kita nggak dapat penghasilan kayak gitu. Nah, jadinya kan pertumbuhan ekonomi itu bakal minus. Nah, kebijakan fiskal apa yang bisa mengatasi hal tersebut di antara ini? C, Kak. C, Kak. menurunkan pajak. C, Kak. C. Yang C, Kak. Menurunkan pajak. C, Kak. C, Kak. Pinter-pinter ya. Serius ya, tadi abang pas ngetik soal ini, abang kira ini soal ini susah gitu. Ternyata gampang dijawab. Jago-jago. Semoga lulus ya SBM-nya tahun besok. Amin. 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 Terima kasih. Wah, Kak. Oke, itu aja sih untuk hari ini. Nanti abang bakal kasih ininya. Tapi abang ada games, nanti yang menang abang bakal kasih hadiah yang juara satunya. Juara 1 doang, Kak. Dana abang terbatas juga. Sorry ya. Oke. Oke. Gitu ya gamesnya. Kodenya. Bentar, Kak. Oke. Sorry abang juga kere sekarang. Nggak apa-apa, Bang. Ya, Nggak boleh jawab gitu, juga. Bang. Ilmunya kan kaya. Oh, keren banget. Siapa tadi yang bilang tuh? Ini bisa ngirimin linknya aja nggak, Kak? Oh, kalau ini nggak pakai link deh. Jadi kamu masuk nyari di Google Play Kahoot, nanti masukin PIN-nya. Oke? Ini aja Bang, kirim ke chat. Oh, Biar PIN-nya itu 785. Tunggu, Bang. Itu ya, PIN-nya 785 79 79. Ada mau request lagu? Mentega, Kak, mentega. Nasar. Nasaropa. Nasar apa? Dimati lampu Kak. Lagu tadi. Mentega, Kak, mentega. Nasaropa. Mentega lagu apa ya? Request dong, Kak. Butter, Kak. Mentega itu butter. Oh, BTS. BTS. Abang kira ada lagu baru juga kayak keju. Kalau enggak saus, saus. Pinnya berapa ya tadi? Oh, pinnya itu. Lagunya nggak kedengeran. 85 79. Yang lagu galau aja, Kak, nggak apa-apa. Lagu Mantan galau. terindah. Iya, setuju. Oke. Rizky Febian, Kak. mantan dong. Oke, bentar ya. Bang hidupin dulu. Keju joget, Kak. Yakin Jomblo. keju joget. Aduh. Ya, share something. Kenapa sih? Bentar ya. Lagi nyoba share song. Oh, ini. Lagu apa tadi? Mantan terindah ya? Nasaropa Kak. Jangan mantan terindah. Kaya. Seamin tak seiman, Kak. Enggak ada yang terindah kan? Sempurnaan cinta, Kak. Kesempurnaan cinta. Bahagia Kak. Aduh, It's only me Kak. aduh, vote dong.
It's only me. Lagu kondangan, It's lagu only kondangan. me, it's only me. It's only me, no debat. It's only me. It's only Iya, me. Vika, iya, Vika. Orang ketiga. It's only Opa Orang Nasar ketiga. Kiowo. Oke, orang Ketiga, Kak. ketiga It's tadi ya. only me, Kak. Nazar dah Kak, Nazar. Dari Kaleb. Seperti mati lampu. you, Kak. Nazar. Lagu Shopee aja. Oe Liodra. Oke, Ya yang ketiga ya. banget lagunya. Kak, udah tengah malam malah ngegalau. Tolong. apa-apa. Oke, Saat tunggu berjumpa 25 ya. dan kau menyapa, indah parasmu hangatkan suasana, buatku tak percaya mimpi indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri, dan aku pun mengerti apa maunya hati ini. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa, ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa, ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah Udah ku mulai lagi nggak? pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau Kau bisa lagu ini juga. dan Oh, nggak bisa kita nyanyi deh, sorry. bersama. Akankah ada kesempatan Tuh, bisa diulang untuk lagi. diriku menyatakan rasa yang selama ini ada? Kasih maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, Ini lagu Happy dong, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Kasih maaf bila aku jatuh cinta, maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja,
ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita mulai aja ya. bersama. Bentar ya. Bang. Lagu happy aja deh. Nasi goreng. Hah? Lagu apa itu? Lagu Panasar. Panasar aja, Kak. Oke, Panasar aja ya. Nasaropa, Pak. Jadi Bang. Nasaropa. Lagu yang tadi, Bang. Oke. Cuma lampu, Bang. 2 kursi lagi. Kabar ada iklan. Oke. Sawerannya jangan lupa. Ayah. Udah kayak ini ya. Jadi, mulai lagi ya. Oke. Sejak jumpa dia di suatu pesta, apa yang ku rasa, hatiku berbunga, namaku mendamba, gejolak asmara. Kini ku merasa padamu Haidara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Hatiku tergoda, sungguh mempesona, saat memandangmu hati bergetar. Kau sungguh jelita, tak dapat ku lupa, padamu aku benar-benar cinta. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu Haidara. Oke, jadi jawabannya salah ya. Sejak Benar. jumpa dia di suatu pesta, oh apa yang ku rasa, hatiku berbunga, lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu Haidara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Banyak hatiku tergoda, sungguh mempesona, saat memandangmu hati bergetar. Kau sungguh jelita, tak dapat ku lupa, padamu aku benar-benar cinta. Kenapa di situ Pak jawabnya? Kita lihat posisi satunya ya. Kejo ya posisi satunya. Oke. Open market selling itu maksudnya operasi pasar terbuka ya. Diciptakan seorang insan, lembut hati bak redup pandangan. Oke, udah banyak benar. Apabila berkata, Oke, jadi ini bakal ini ada soal terakhir. seluruh Ini keren ya. alam menyaksikan kesyahduan. Oke.
bagai tersentuh rasa percaya. Ketika terdengarkan Lagu apa? Oke, kita lihat pemenangnya. Juara 3 ada CC. Kedua ada Yakin. Juara satunya adalah Ian. Oke. Benar, ada Intan sama Hari. Oke, boleh unmute dulu untuk yang menang. Bisa dari CC dulu. Halo CC, apa ada CC di sini? Siapa yang CC ya? Ayo, ada yang CC nggak? Ya, tapi hadiahnya emang untuk juara 1 doang sih, ya. Oke, jadi juara satunya aja kali ya. Ada Dian nggak di sini? Ada, Kak. Oke, ada Dian ya. Iya. Bisa ini nggak kirim private ke abang nomor Gojek nih? Oke. Oke, kirim ya. Sorry ya soalnya nggak muncul tadi. Ya, tapi sorry juga, abang ngasihnya nggak bisa banyak-banyak gitu. Kak, di DM aja boleh nggak? Soalnya takut tenggelam. Oh, oke. Nanti aja ya. Oh iya, mengenai DM, kalau misalnya abang kadang balesnya lambat, sorry ya, abang emang orangnya slow respon. Abang juga ada organisasi di dalam sama luar kampus. Juga abang sekarang lagi magang juga. Sorry ya, misalnya kadang ada yang balesnya lambat. Oh iya bang, nggak apa-apa. Kuliah di mana, Bang? Oh, abang kuliah di UNER. Tadi kalau misalnya dia mau kuliah di UNER, ambil yang jurusan Soshum bakal satu kampus sama abang. Itu di kota mana ya, Kak? Oh, di Surabaya, Dek. Surabaya. Iya, ada yang dari Surabaya kan tadi ya? Aku Kak Surabaya. Oh, Amirah. Kak. Asli mana, Bang? Angkatan berapa, Bang? Oh, kalau abang sendiri dari Batam, angkatannya 2020. Masuk jalur apa, Kenapa, Bang? Dulu jalurnya UTBK dulu, jalur SBM. Oh, jujur abang belum pernah, kan masih online nih, jadi di rumah-rumah doang. Unairnya pilihan pertama, Bang. Iya dulu. Kalau yang nggak tahu Batam itu di Kepulauan Riau yang dekat sama Singapura. Yang komisar ada di TikTok. Ya? Berarti kalau mau liburan tinggal nyebrang aja gitu ya, Bang? Iya, tapi harus ada paspornya. Iya, kalau dari Batam, Shopee-nya emang murah, tapi ongkirnya nanti mahal. Kayak gitu nanti. Nah, bener, ongkirnya mahal. Jauh banget bang kuliahnya. Iya, merantau. Iya, kenal Bang Martin, benar. Abang Min kah? Iya apa? Min ya? Matanya Min ya? Iya apa? Matanya Min ya? Oh, mata. Sorry. Iya. Sebenarnya, ya sebenarnya. Karena ini aja, karena kan sekarang pakai laptop terus tuh. Lama-lama mata tuh nggak enak gitu. Jadi pusing biasanya, jadi abang sekarang udah mulai sama mata. Nah, udah. IG bisa nggak sih, Kak? Radiasi, Bang. Iya. Takut juga lama-lama Min, karena tiap hari di laptop sekarang. Bisa seharian juga. Kak. Yang menang udah dikirim belum ya nomor Gojeknya? Udah semua kan ya? Ya, ini lagi buka Instagram, Kak. Bentar. Oke. Kak. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Materinya udah selesai? Iya, materi udah selesai sebenarnya. Oke, berarti boleh live ya? Iya, boleh kok. Yang mau live silakan. Kirim ke tele ya, Kak? Iya apa?
Di-share ke Bunda. Iya, nanti bakal di-share di Telegram, tapi abang mau nambahin kunci jawaban soal-soal tadi dulu, oke? Kak, biar dibolehin ngerantau gimana sih, Kak? Aku nggak boleh soalnya, tapi pengen. Oh, itu Bener, balik bener. lagi sama orang tua masing-masing. Abang juga kurang tahu itu. Enggak, abang bakal ngajar mungkin 2 kali lagi mungkin ya. Nanti bakal bahas konsumen sama koperasi. Bang boleh tahu nilai skor UTBK-nya nggak keterima di Unair? Nah, ini deh abang bingungnya. Kan zaman abang tuh cuma TPS aja. Jadi itu nggak apple to apple kalau mau dibandingin sama angkatan ya, di bawah abang. Kalau di bawah abang kan udah ada CPA lagi tuh. Ada TKA lagi. Jadi nggak apple to apple. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Iya, jurusan apa, Kak? Jurusannya ekonomi. Untuk yang nanyain skor, jujur abang udah nggak hafal lagi. Karena udah lama. Ini ekonomi pembangunan ya, Kak? Iya, kalau di itu. Sebenarnya ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi mirip-mirip sama-sama aja. Nama telenya ada di ini ya, yang abang nanti kan abang mau nge-share PowerPoint tuh nanti yang namanya Fitch ya, oke? Bang, bedanya ekonomi pembangunan sama manajemen apa ya? Nah, bedanya gini deh, kalau manajemen itu lebih ke sisi mikronya, tapi kalau untuk ekonomi pembangunan itu lebih ke arah makro. Nah, abang pilih ekonomi pembangunan karena abang cita-citanya kerja di Bank Indonesia dari dulu. Amin. Nah, kayak gitu dulu, oke? Ada Kasih, lagi? Bang. Iya. Ada Semangat lagi ya, nggak yang Bang. mau ditanyain? Ya, semangat juga ya. Kalau misalnya saya ingat abang ya, kalau abang sendiri kan terakhirnya itu nanti bulan September. Kayaknya yang lain juga mungkin bulan September. Mungkin. Kalau untuk yang gelombang sekarang. Cuman sebulan apa 2 bulan Bang ngajarnya? Kalau abang kan dari Agustus sampai September, nanti tanggal berapa abang juga lupa. Jadi 2 bulan. Ya mau les silahkan. Dulu persiapan maksudnya dulu kakak les nggak sih gitu atau gimana? Oh, kalau abang dulu belajar sendiri, kalau abang dulu abang nggak les dulu. Bang, ini terjago bahas TPS juga atau cuma TKA doang? Oh, kalau itu abang juga kurang tahu. Itu nanti bakal balik lagi ke mainboardnya terjago lagi. Mungkin dari kurikulum bisa ngatur lagi. Ya, yang mau live silakan live. Ada lagi yang mau tanyain? Ya? Oke, Kak, izin live ya, Kak. Makasih. Ya. Izin live ya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya semua abang close meetingnya ya. Makasih banyak, Kak. Ya, Makasih selamat banyak, juga, Kak. Makasih ya, Bang. Oke, dadah. Makasih, Kak. Ya. Terus, Bang. Abang live juga ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Jangan lupa overthinking ya, kawan. Oke. Kak, nomornya udah aku kirim ya. Oke. Sukses juga ya buat kalian. Makasih, Bang. Oke, abang live juga ya. Misi, selamat malam. Malam.